Oke, nah ketemu lagi. Kali ini kita mau edukasi sekalian membahas bagaimana cara memilih kriteria ikan jenis ini. Ini jenis yang paling sulit dan paling banyak tantangannya. Bahkan kalau kamu ingat, Chef Juna itu paling kesukaannya jenis ini. Oke. Nah, masih kamu tahu tuh ikannya apa tuh kan? Nah, supaya nggak penasaran, langsung aja kita saksikan video selanjutnya setelah jeda berikut ini. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Nah, oke, nah ini ikan yang sangat sulit tantangannya yaitu jenis Goshiki. Ya, Goshiki. Goshiki itu adalah jenis ikan yang pada warna basic dasarnya itu didominasi oleh silver atau biru-biru atau kehitaman dan basicnya merah. Nah, tapi merahnya ini beda dengan merah kohaku. Nah, sekarang bagaimana memilih kriteria Goshiki yang bagus? Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu bahwa buat teman-teman pecinta ikan jenis Goshiki, terutama yang import, itu saya kasih tahu resiko ngedrop atau ikannya berubah warna sehingga menjadi pucet, burem dan lain-lain itu sangat besar. Makanya kalau Norma perhatiin, Blaskoy sendiri pun jarang sekali stok atau growth atau keeping ikan Goshiki import. Nah, karena memang saya udah berkali-kali gagal terus, baik yang harga biasa, sedang maupun yang mahal. Tapi kalau lokal, asal bahannya bagus ya, tapi bukan sembarang lokal juga ya. Lokal yang bahannya bagus, itu rata-rata sukses semua. Ya, bahkan, nah ini kita akan bahas ya, kenapa Goshiki lokal ini kok lebih kuat atau lebih stabil atau lebih tahan ya. Nah, tapi sebelumnya kita bahas dulu bagaimana memilih kriteria ikan Goshiki dulu. Nah, kita bahas dari yang paling kecil dulu nih. Ini ukuran 30 BU. Yang pertama kita jelas, karena ini ikan pola, kita perhatikan patternnya. Nah, patternnya meskipun yang paling pertama ini paling ketinggalan growth dibandingin teman-temannya, tapi dia punya karakter letak pattern dari mulai kepala, tengah sampai belakang ini dia paling proporsional. Nanti fotonya akan saya lampirin. Ini yang pertama, ukuran 30 BU, jantan, dan ini lokal. Lokal Blitar. Makanya teman-teman jangan nyepelein ikan Blitar. Ya, dan yang pasti untuk dapat yang kualitas seperti ini tidak gampang dan harganya juga nggak murah. Tapi kalau dibandingin ikan import yang kualitas begini, waduh, jauh banget. Ini murah menurut saya. Murah. Ya, nanti yang berminat atau apa nanti bisa kontak Tim Bless atau seperti biasanya. Nah, ini merah ini harus bersih, Norma. Nggak boleh merahnya ini ada item-item bocornya, ada blobor-blobornya, itu nggak boleh. Dia merahnya bersih. Gitu. Nah, kalau yang item-item itu bukan bocor, itu fukuri. Fukuri itu sisiknya ini loh, yang ke hitam-hitaman, ke abu-abuan ini. Nah, nanti makin gede biasanya fukurinya makin tajam tapi merahnya makin nyala. Nah, ini kondisi puasa semua loh, lihat loh. Ini kondisi puasa, baru beres karantina. Karantina di petani 1 minggu, karantina di Bless seminggu, 2 minggu. 2 minggu dia nggak makan. Nggak makan, bodinya lihat. Anatominya lihat, warna merahnya lihat. Apalagi nanti kalau udah masuk kolam. Ya, nah jadi kalau dari 3 ini justru yang paling bagus nih yang 30 BU. Yang paling kecil. Ya, yang paling kecil. Nanti kita akan tunjukin video atau fotonya jelasnya. Nah, ikan ini saya yang nomor 1 yang 30 BU ini sangat rekomen sekali untuk show. Buat yang suka Goshiki kualitas show gitu. Nah, ini kita bahas lagi yang kedua nih. Nah, ini yang kedua yang nanggung, yang ukuran 35 BU nih. Nah, dia sebetulnya patternnya enak, 1, 2, 3, 4 stepnya. Tapi sebetulnya kalau kita ngelihat yang tadi yang nomor 1 yang lebih kecil ini lebih simple, lebih enak gitu loh. Kalau ini kan agak ruwet nih, 1, 2, 3, 4, 5 sampai belakangnya ini, tapi sayang hanya di sebelah kiri. Tapi sebetulnya overall secara kualitasnya sama dan merahnya juga bersih. Sama, makanya kan saya bilang yang saya mau keeping lanjut ya pasti ikan bagus lah. Kalau ikan jelek boro-boro suruh gedein atau suruh ngelanjutin, biasanya saya rugi pun siap saya jual udahan gitu. Nah, ini memang dengan satu kolam yang sebelumnya, dengan satu treatment pakan yang sama, ya memang ikan ini lebih cepat growth-nya. Ya, makan porsi betul. Nah, padahal ini satu indukan, satu breedingan dan semuanya ini dari petani Blitar semua. Kita wajib apresiasi untuk teman-teman Blitar ya. Nah, ini yang keempat, yang terakhir nih. Ini paling bongsor. Udah pasti nanti yang ini paling jumbo. Kalau teman-teman suka Goshiki lokal yang bisa jumbo, saya prediksi ini minimal 65 cm tembus. Pasti tembus.
pasti tembus. Tiganya aja Udah kelihatan dia 30 BU, yang tengah 35 BU, ini 40 BU, 39. Ya, dan ini memang secara kualitas dibandingin yang dua tadi paling kurang. Baik secara pattern, kemudian secara letak warna merahnya, secara ibaratnya proporsional polanya itu dia paling kurang. Nah, setelah kita bahas pola merahnya atau warna merahnya, ya jelas juga kita bahas fukurinya atau sisik birunya ini. Ini harus yang rapi, jangan ada yang bocor, jangan ada yang kemudian sisiknya nggak rapi, ada yang double-double, ada yang numpuk-numpuk. Itu kan ada. Makanya kan saya bilang ada harga ada rupa. Lihat tuh ya udah bagus-bagusnya gini. Nah, bingung. makanya kan kamu dulu kalau ingat pertama kali Blast Channel berdiri, Blast Koi pertama kali mulai bikin vlog YouTube, kamu dan Aan tuh beruntung karena beruntungnya yang kamu lihat langsung ikan yang terbaik-baik gitu. Jadi langsung otomatis matanya ke asa. Nah, setelah kita lihat fukurinya, kita lihat sekali lagi anatominya juga. Ketiganya ini kebetulan jantan semua. Dan memang saya selalu pesan dengan petani saya suka ikan jantan. Kenapa? Untuk jangka panjang secara anatomi dan lain-lain, tidak resiko gendong telur, tidak resiko perut turun, itu lebih aman ikan jantan. Tapi jantannya cari yang anatomi begini, yang anatominya tebel gitu loh, bukan jantan yang lontong langsing lencir gitu. Nah, ketiga ikan ini masih available. Sebetulnya ada satu lagi yang paling top, yang maruten, tapi udah keduluan dimasukin, lupa kita buat vlognya. Nah, nanti video satuan sama fotonya tetap kita tampilin. Jadi kita kali ini nge-review 4. Nah, yang kualitas nomor 1 sebetulnya maruten yang sudah masuk, yang nomor 2 yang 30 BU ini, yang nomor 3 yang 35 BU, yang nomor 4 yang 40 BU. Wah, otomatis harganya juga beda teman-teman. Yang maruten keren banget lah, nanti biar teman-teman nggak penasaran. Ntar aku mau ini tuh, kirimin dong. Ya, foto videonya. Ini kamu lihat 3 ini bagus nggak? Bagus. Kalah bagus sama yang maruten. Yakin? Wah, coba. Kalah bagus sama yang maruten ya. Yang maruten yang paling top lah. Itu pun jujur kalau nggak laku atau harganya nggak cocok pun, ikannya mau saya gedein terus. Saya kepengen nanti ada Gosiki yang bagus, yang 45 BU up, yang ngisi kolam 35 ton. Belum ada kan? Nah, itu kan. Nah, ini kan paling kalau untuk dari segini sampai ke situ paling 3 bulan 4 bulan ke depan lah bisa. Dan ini anatominya rata-rata strong. Ya, oke, kita masukin ke kolam. Karena ini ikannya belum prestasi semua. Sebetulnya ikan ini harusnya masuk kolam angka 8 dulu. Tapi bukannya saya mau sok-sokan, ikan ini tiga-tiganya ini kalau kita showin, saya jamin pasti minimal dapat juara. Nah, kita langsung masukin kolam angka bulat. Karena di sana yang saat ini populasinya lagi kosong. Ya, kita makanya kemarin sampai maaf nolak beberapa kipingan ikan baru karena memang pertimbangannya kita sangat terbatas sekali. Nanti nunggu ada kolam Magelang yang ikannya mau dikirim, kolam Malang juga udah mulai running, terus ada satu customer Semarang juga udah mulai finishing nih. Nah, 3 kolam ini kalau udah running, ikannya saya kirim semua enak. Itu ya kita keluar 60 ekoran ada itu. Kecil sampai tanggung. Nah, nih kita lihat nih, tuh. Wih, warnanya ya. Rata-rata di sini warnanya jadi karena selain bahan pemilihan ikannya, tuh ingat tuh yang maruten ini, yang lama. Ini sekarang kayaknya udah 40 BU nih. Merahnya gila kan? Itu punya Pak Putu. Itu yang sebelah sana punyanya Pak Albert. Ya, ini yang kemarin barusan laku, hasamannya Debri itu. Tuh, jadi semua Gosikinya. Ah, ini yang maruten yang paling baru nih. Nah, nanti kita tunjukin ini Kujaku Red, Super Red ini, tapi bukan Gosiki, mirip punyanya Pak Albert, customer Semarang juga. Intinya sih hampir semua Gosiki yang saya pilih di sini jadilah. Ya, kembali lagi bukan saya sakti atau apa, karena memang bahan ikannya. Nah, nanti setelah ini saya kasih tahu kenapa kok Gosiki lokal ini lebih stabil. Tuh, ya. Satu yang paling kecil kayaknya. Nah, ini yang paling gede tadi yang 40 BU. Satu lagi terakhir yang 35 BU, dan ketiganya jantan, sama yang maruten juga jantan. Oke ya, kita tunggu sebentar, pergerakannya juga oke ya, langsung mau baur. Di shoot teman-teman biar ngelihat Norma tuh. Ya, saya kalau begini ya caranya, kepengen punya satu kolam isinya Gosiki lokal semua. Iya, beneran pengen saya. Saya juga pengen penasaran, maksudnya apakah treatmentnya ada yang mesti saya bedakan. Tapi memang saya milih bahan ikannya udah pilihan dulu ya, itu penting juga ya. Kalau nggak coba toko ntar kalau ada rezeki, Gosiki semua, ada lokal ada impor lah, treatmentnya sama. Kalau impor tuh saya bukannya nggak mau, udah berkali-kali gagal ya Norma, buang duit deh. Meski disatuin sama Gosiki lokal. Iya. Udah sering lah, makanya kalau ada customer yang dapat ikan import Gosiki seperti Chef Juna yang terakhir itu mau kiping di kita tolak bukan apa-apa, kita takut nggak enak aja kalau ngedrop. Nah, kalau ngedrop kitanya yuk sambil kita ngadem, sekarang kita ngadem di sana aja. Saya mau bahas dikit
mengenai kenapa sih Gosiki lokal ini kok lebih tahan dan lebih stabil ya. Oke. Nah, pertama kita langsung aja Norma biar nggak kelamaan. Pertama kita harus perhatikan dulu asal usulnya Norma. Jadi dalam artian asal usulnya ini dari ikan Gosiki ini sendiri, kalau yang di Jepang memang kan kita harus mengakui secara kualitas air, suhu dan lain-lain di Jepang itu lebih bagus dari di Indonesia. Meskipun di Indonesia ini sudah ada beberapa penghobis ataupun dealer yang pasang sealer, cari sumber air di pegunungan yang bagus, seperti kita airnya juga air dari pegunungan Ungaran. Tapi tetap menurut saya tidak bisa menyamai yang di Jepangnya. Paham ya sampai sini ya. Ini pendapat saya ya, sekali lagi ya, kalau saya salah mohon maaf, tapi kalau teman-teman mengerti dan nangkep apa yang saya maksudkan, teman-teman bisa paham. Nah, saya memang nggak tahu detailnya apa yang membuat Gosiki itu bisa improve, ngedrop dan lain-lain. Ada yang bilang TDS-nya, pH-nya lah, inilah, saya nggak mau pusing. Yang penting saya udah coba beberapa kali yang import gagal, yang lokal banyak berhasil, titik. Makanya saya mau bahas itu. Nah, kenapa import itu sulit? Karena air asal mulanya di Jepang, mau itu yang dari kecil ataupun yang gede, di sana airnya lebih bagus dari di Indonesia. Secara semua komponennya, bukan cuma masalah suhunya. Karena kalau cuma masalah suhunya aja, harusnya yang pakai sealer-sealer itu sudah bisa berhasil. Tapi nyatanya dengan pakai sealer pun banyak Gosiki import yang ngedrop. Seperti itu. Nah, itu yang poin pertama. Nah, sedangkan Gosiki lokal di Indonesia rata-rata pembesarannya sudah di air Indonesia, paham ya? Nah, otomatis dia sudah punya kestabilan dan ketahanan itu sama dengan kita. Apalagi yang tadinya pembesarannya di sawah. Itu airnya lebih jelek dari kita pasti. Betul kan? Sehingga waktu masuk di air kita yang lebih bagus, dengan pakan yang bagus, ikannya improve bagus. Lebih bagus karena tadinya dari air yang lebih jelek. Ya kan? Loh, sawah pasti dong meskipun itu alam, tapi kan kualitas airnya nggak sebagus air yang kita sudah treatment dan pakai media filter yang sedemikian bagus, dengan sumber air pegunungan yang bagus, dengan treatment makan yang bagus, otomatis akan mengoptimalkan secara proses growth dan improve ikan Gosiki itu sendiri. Nah, sekali lagi yang saya bahas semua tadi bergantung dengan nomor satu bahan ikannya dulu. Balik lagi ke bahan ikan. Ya, kalau semua Gosiki yang ancur, yang jelek, dengan air bagus, dengan pakan bagus bisa jadi Gosiki SQ, saya borong semua tuh. Kan begitu, yang jelek-jelek. Nyatanya kamu lihat berapa banyak, sebulan aja kamu belum tentu lihat saya ambil Gosiki kan. Ya kan, baru ini kan setelah sekian lama kita ambil 3 Gosiki, 4 Gosiki baru. Itu pun saya benar-benar seleksi. Dan juga banyak ya, Bu? Banyak lah. Loh, yang saya bilang kalau kita mau cari ikan yang sekedar-sekedarnya, yang kualitasnya biasa-biasa, bahkan yang sortiran atau aftiran, itu banyak banget Norma. Tapi kan saya sudah ngomong di awal bahwa Blaskoy ini selektif sekali. Karena pertimbangan saya adalah kita kepengen besarin, ngerawat yang terbaik, ya cari yang terbaik gitu. Meskipun harganya pasti lebih tinggi, ya wajar dong. Kalau kita kepengen kualitas lebih bagus tapi harganya kepengen lebih rendah, kan nggak ketemu. Seperti itu. Nah, itulah tadi teori saya atau pendapat saya kenapa Gosiki lokal ini lebih tahan dan lebih stabil dibandingin Gosiki import. Seperti itu. Ya, sekali lagi teman-teman mau suka yang import atau suka yang lokal, kembali lagi ke masing-masing. Ya, semoga seperti itu tadi video yang kita bahas mengenai bagaimana memilih Gosiki yang bagus dan kenapa kok Gosiki lokal ini lebih tahan dari import. Semoga tadi apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat. Ya, sekali lagi kalau yang nggak setuju atau yang nggak sependapat ya saya mohon maaf. Tapi siapa tahu bisa bermanfaat, saya pun ikut senang. Gitu. Terima kasih Kode. Sip. Ya, jangan lupa ya tonton terus, dukung terus channel kami supaya terus berkembang. Like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.